Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf pada 2 minggu atau beberapa pertemuan terakhir sempat kami mohon izin karena ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi pada pertemuan 2 atau 4 minggu yang lalu, artinya pertemuan kita terakhir, dalam pertemuan terakhir saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat ketiga yang merupakan kriteria dari orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dari Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seingat saya sudah saya terangkan berkenaan dengan yu'minuna bil ghaib, apa-apa perkara gaib yang wajib kita imani. Kemudian saya juga jelaskan tentang makna iqamatus shalah, bukan yu'addun atau bukan ta'diyatus shalah, bukan menjalankan atau melaksanakan salat, tapi iqamatus shalah, menegakkan salat. Di sini saya ulangi lagi keterangan berkenaan dengan iqamatus shalah. Wa qala Muqatil ibn Hayyan, iqamatuha al-muhafadha ala mawaqitiha wa isbaghut tuhuri fiha. Yang dimaksud dengan menegakkan salat itu adalah yang pertama menjaga atas waktunya, artinya tepat waktu dan sesuai dengan waktu salat. Wa isbaghut tuhuri fiha, menyempurnakan perkara toharah, karena toharah merupakan syarat dari pelaksanaan salat, maka menyempurnakan toharah juga bagian di antara kesempurnaan salat itu sendiri. Kemudian wa tamami ruku'iha wa sujudiha wa tilawatil qur'ani fiha, menyempurnakan ruku' di dalamnya, menyempurnakan sujud di dalamnya, dan menyempurnakan bacaan Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Kemudian wat tasyahhud wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fahadha iqamatuha. Kemudian ditutup dengan tasyahud, syahadat, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya inilah yang dimaksud dengan iqamatuha, menegakkan salat itu. Jadi menjaga konsistensi dari terlaksananya semua wajib dan rukun dari salat, namun bukan cuman itu, tapi menyempurnakan syarat-syaratnya, termasuk juga menyempurnakan pelaksanaannya, yakni salat di awal waktu, jangan menunda salat sampai ke pelaksanaan salat, sampai ke pembacaan tasyahud dan salawat ditutup dengan salam. Maka sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan iqamatus shalah. Namun saya baca beberapa referensi di antara mufassir yang memaknai menegakkan salat itu berbeda dengan melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat itu kan dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, cukup. Tapi perintah Allah bukan laksanakan salat, tegakkan salat. Artinya salat ini bukan hanya dijadikan kewajiban dalam prosesi ibadah, tapi salat juga membekas dalam kehidupan di luar salat. Maka ketika salat sudah mampu mewarnai kehidupan kita di luar salat, sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan menegakkan salat. Jadi kalau seandainya di dalam salat kita diwajibkan untuk jujur, Ibu, ada tak rukun wajib jujur di dalam salat? Batal tak kalau kita berbohong di dalam salat? Kira-kira batal tak? Batal Pak kalau kita berbohong di dalam salat. Ya Allah, pecahnya ini 4 ya Allah, padahal baru 3 semayang zuhur. Ya Allah, pecahnya ini aku yakin nih 4, padahal hati kecil kita ngomong 3 baru. Kira-kira sah tak semayangnya? Tak sah. Jadi hukum-hukum dasar, hukum-hukum universal yang berlaku dalam kehidupan salat dibawa di luar salat, dipraktekkan jadi panduan di luar salat. Itulah makna menegakkan salat. Apalagi contoh pengajaran tentang hukum-hukum norma-norma bermasyarakat, norma-norma bernegara.
dalam hukum sholat berjamaah. Ketika seorang imam menjadi panutan, makmum menjadi pendukung terselenggaranya jamaah. Maka ketika hukum jamaah ini kita bawa dalam kehidupan keseharian kita, interaksi sosial kita, bermasyarakat, bernegara, maka sempurnalah masyarakat itu. Ngapa? Karena diwarnai dengan sholat. Maka itu sebagian mufasir mengatakan makna menegakkan sholat itu bukan cuma melaksanakan hukumnya, akan tetapi membawa makna sholat di luar sholat, mewarnai kehidupan kita. Maka janji Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa buah dari sholat itu seseorang yang melaksanakan sholat pasti dapat mencegah dirinya dari melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan fahsya, perbuatan yang buruk, yang jahat, wal munkar, dan perbuatan yang tidak baik, melawan kebaikan. Nah, tapi dalam prakteknya kita temukan fenomena semayang laju, berjudi masih berjudi. Ya, semayang datang ke masjid, balik bawa sendaluang, ada. Bapak Ibu, apakah salah ketika Allah mengatakan sesungguhnya sholat dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar, sementara dalam prakteknya masih ada yang sholat namun masih melaksanakan perbuatan mungkar? Kita tidak pacak nyala ke sholatnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngapa? Bukan berarti gara-gara uang tadi masih berdosa maka kita salahkan sholat. Yang kita salahkan orangnya. Mengapa? Karena jelas sholatnya belum sempurna. Yang dimaksud Allah, sesungguhnya sholat dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar ketika engkau sempurnakan sholatmu. Apa tadi? Iqamatus sholat di dalam makna tadi. Menyempurnakan wuduknya, menyempurnakan bersucinya, jago sholat di awal waktu, dan menyempurnakan seluruh rukun dan sunnah di dalam sholat. Niscaya sholat akan mewarnai kehidupanmu, niscaya sholat akan dapat mencegah engkau dari perbuatan dosa, keji dan juga mungkar. Bapak Ibu ya, jadi kalau ada yang ngomong, percuma sholat, ngapo? Masih berdosa juga, salah. Harusnya perbaiki sholatnya, semoga sholat bertahap menjadi sempurna, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu tambahan dari berkenaan dengan iqamatus shalah. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga dari ayat ketiga itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa itu setelah mereka beriman kepada yang gaib, kemudian mereka menegakkan salat, maka mereka menginfakkan sebagian di antara rezeki yang Allah rezekikan dalam kehidupan mereka. Para tabi'in, para sahabat, beberapa orang berbeda penafsiran, tapi maknanya hampir sama. Di antaranya, qala Ali ibn Abi Talhah ghairuhu an ibn Abbas, riwayat Abdullah ibn Abbas, makna wa mimma razaqnahum yunfiqun qala zakatu amwalihim. Yang dimaksud dengan mimma razaqnahum yunfiqun ini adalah zakat mal, zakat harta yang dikeluarkan. Wa qala As-Saddi an Abi Malik wa an Abi Saleh wa an Ibni Abbas wa an Murrah wa an Ibni Mas'ud wa an Anas bin Malik min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpendapat wa mimma razaqnahum yunfiqun qala hiya nafaqatur rajuli ala ahlihi. Yang dimaksud dengan mimma razaqnahum yunfiqun adalah ketika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya, itu juga merupakan infak. Mimma, mohon maaf, infak dengan nafkah itu asal katanya dari satu kata, yaitu nafaqo yunfiqu. Bapak Ibu ya, selama ini kita memandang bahwa sedekah ngenjo uang lah itu infak, padahal menyempurnakan hak uang yang dibawa tanggungan kita itu juga infak, nafkah namanya. Bapak Ibu ya, jadi menyempurnakan hak istri, hak anak, hak keluarga yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau zaman dulu ada namanya budak hamba sahaya di bawah tanggungan kita, maka itu sesungguhnya nafkah, infak kepada mereka. Maka sebagian sahabat memaknai mimma razaqnahum yunfikun di sini adalah ketika seorang laki-laki menyempurnakan hak nafkah kepada keluarganya. Tafsir dari mimma razaqnahum yunfikun. Namun pendapat ini
terjadi wa hadza qabla an tanzilaz zakah. Sebelum turunnya ayat perintah zakat. Jadi ayat penafsiran tentang mimma razaqnahum yunfikun ini adalah infak, memberi nafkah kepada orang-orang keluarga kita, dimansuh dengan datangnya perintah zakat dan pembedaan antara zakat dan sedekah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah dijelaskan tentang kriteria zakat, kriteria sedekah, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkannya. Bapak Ibu ya, dari 8 asnaf masuk tak keluarga? Tidak masuk. Maka di situ mansuhnya. Bapak Ibu ya, berkenaan dengan penafsiran sebagian sahabat yang mengatakan nafkah kepada keluarga ini merupakan bagian dari sedekah. Al-Quran turun kemudian menjelaskan bukan. Yang dimaksud dengan sedekah itu adalah di luar dari tanggunganmu, di luar dari tanggung jawabmu. Selanjutnya waqala Jubair anid-dhihaka natin nafaqat kurbatillahi yataqarrabuna biha ilallah ta'ala ala qadari masiratihim wa juhdihim. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberi nafkah kepada orang-orang lain, tergantung dengan usaha dan kemampuan dia dalam memberi nafkah tadi. Hatta nazalat faraidus sadaqat 7 ayatin fi suratil Bara'ah, sampai akhirnya diturunkanlah 7 ayat di surat Taubah, surat Bara'ah, berkenaan dengan siapa-siapa yang berhak disedekahi, siapa-siapa yang bukan masuk bagian dari 8 asnaf tadi. Namun sesungguhnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita ditanya siapa yang paling berhak untuk kita beri infak, siapa yang paling berhak untuk kita beri sedekah, itu adalah kaum kerabat. Bapak Ibu ya, kita temukan dalam berbagai macam ayat dan juga hadis Rasulullah bahwa dalam urusan sedekah zawil kurba wal yatama wal masakin. Jadi dalam urusan infak dan sedekah, siapa yang dekat dalam kehidupanmu lah yang paling berhak mendapatkan zakat dan sedekah. Mengapa? Karena kalau orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita betul-betul paham kebutuhannya. Kalau uang lain, Bapak Ibu ya mohon maaf, pecahnya susah, nada ke tangan minta-minta di depan kita njuk kapan balik, besarlah rumah dia dari rumah gitu. Betul Pak? Di beberapa daerah, kalau di Jawa ada katanya, tapi saya tahu persis di Madura itu ada kampung pengemis. Gawenya udah kate lain, dia buat tahunan. Kapan masuk bulan Sya'ban, nak masuk bulan Ramadan, itu hijrah galo ke Bandung, hijrah galo ke Jawa Timur, ke Surabaya, hijrah galo ke Jakarta. Minta sedekah selama bulan puasa. Kapan balik, bawa oleh-oleh, bawa pacak beli mobil segala macam, tahun depan begawe lagi. Kita betandang ke rumahnya, baguslah rumah wong zano daripada wong rumah di sini. Daripada kita yang begawe normal, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi diperintahkan, dipaksa oleh negara untuk mengubah mata pencarian. Dia ngomong dak, lemaklah gawe aku minta. Gawenya sebentar, dapatnya banyak. Bapak, Ibu-ibu. Jadi betul ketika ada larangan dari pemerintah, dilarang memberi anak-anak peminta di lampu merah itu. Dulu ada perdanya, tidak tahu sekarang diterapkan apa tidak. Siapa yang ngenjuk bakal kena hukum. yang nerimo sama dengan yang ngenjuk yang sama-sama akan mendapatkan hukuman. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena mohon maaf, ini kan kadang-kadang budak yang minta ini kan dieksploitasi, Pak. Ada koordinatornya, ada pala pecongnya ini kan. Ada yang tukang nerimo setorannya. Tapi kalaupun seandainya kita tergerak hati, kalau aku ditanya Ustadz, kita njuk dak? Kalau ada lintasan hati nak njuk, jangan ditunda, Pak ya. Itu lintasan hati dari Allah, rasa kasihan yang Allah tanamkan dalam hati, nggerak ke hati kita untuk njuk. Maka berilah.
Jangan ditunda, kaget nyesal. Ngapalah ada dinjuk ke waktu itu. Bapak Ibu ya. Tapi kalau dak kate lintasan hati, nimbulkan amarah, berotok, lemah ladak ngenjuk. Ya Pak ya. Kita ini kadang-kadang lah ngenjuk sambil ngato, duit lah hilang, pahala dak dapat. Rugi, lemah ladak ngenjuk. Ya Pak ya. Kau ini awak masih muda begawe. Niat kita nyenyak nasihat, tapi kan dengan marah. Kata Nabi, jangan sampai tangan kananmu memberi, tapi mukamu dengan muka masam. Itu juga merupakan pembatal dari sedekah tadi. Kalau nak ngenjuk, tapi dianggap buang kotoran itulah kelas. Njuk, sudah selesai. Biar Tuhan yang ngitungnya. Namun sebaik-baik sedekah adalah dengan wong yang betul-betul dekat dengan kita. Kerabat, kita tahu isi dompetnya kalau memang dia perlu. Termasuk juga tetangga. Ibu-ibu mohon maaf, banyak di antara tetangga kita ini yang sebenarnya butuh, cuman karena dia lagi menjaga muruah, kehormatan diri dan agamanya, dia tidak galak minta. Tapi men kita njuk, terima kasih dia. Banyak di antara saudara kita ini tidak mau meminta, tapi ketika mereka diberi, mereka sangat bersyukur. Aku sering cerita, ibu ya, kalau kita punya tetangga, kapan pagi hari kita lewat di depan rumahnya sambil nyapu bernyanyi, tidak usah ditanya, lagi banyak duit itu. Sambil nyapu kan kemana, tidak usah ditanya, banyak duit itu. Ya, kapan kita lewat di depan rumahnya, duduk di kursi, nyingok langit dak betiang, lamun natap dak usah kamu tanya, lagi susah, lagi ada masalah. Mudah kan ngukurnya Bapak Ibu ya. Biasanya senang riang, hari ini pendiam, tanya ada masalah. Ini dia nyenang ke hati. Betul Pak ya? Justru sedekah sebelum mereka meminta itu jauh lebih baik. Kita ini kadang-kadang nak nunggu dia ngomong nian baru ngenjuk. Itu menunjukkan kesombongan kita, tidak boleh. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam ayat tentang nafkah di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan memberi di sini terjadi perbedaan memang. Ya, ada yang memaknainya sebagai zakat, ada yang memaknainya sebagai sedekah. Namun Imam Ibnu Katsir memandang bahwa sesungguhnya apakah dia zakat ataupun sedekah, sebenarnya dia juga bagian dari nafkah. Mimma razaqnahum yunfikun. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kata Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau ada galak berdebat, beliau mempertemukan dua pendapat tadi. Beliau mengatakan sesungguhnya tafsiran dia sebagai zakat masuk di mimma razaqnahum yunfikun, tapi sedekah dalam wujud sunnah juga masuk di antara mimma razaqnahum yunfikun. Dua-duanya. Hanya bedanya ada satu perkara hukumnya wajib, ada satu perkara hukumnya sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin aku ngomong, kita jangan bangga dengan zakat yang kita keluarkan. Ngapo? Karena itu kewajiban kita, hak uang lain yang Tuhan titipkan. Kalau kita mau berbangga, berbanggalah dengan sedekah yang kita keluarkan. Ngapo? Karena bukan kewajiban. Sengaja aku sisihkan karena aku lebih. Pak ya? Kalau zakat Tuhan titip ke hak uang lain di dalam harta kita. Kalau kita tidak keluarga, kita makan hak uang lain. Maka jangan bangga dengan zakat. Itu kewajiban. Tapi kalau kita mampu bersedekah lebih dari zakat, itulah nilai plus kita di hadapan Allah. Maksud saya bukan sombong di hadapan manusia, tapi itulah nilai plus kita di hadapan Allah, bahwa aku sudah tunaikan kewajibanku, tapi aku titipkan hartaku yang lebih untuk bekalku kagak di akhirat. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada hadis qudsi yang menceritakan tentang itu, hadis panjang yang sering disampaikan setengah saja. Ana mawidhani abdi, aku meloi apa yang disangkakan hambaku terhadapku, kata Allah. Nah, hadisnya itu sebenarnya panjang. Dekati aku, kata Allah, dengan laksanakanlah perbuatan-perbuatan sunnah, an-nawafil. Jadi kalau nak dekat dengan Tuhan itu bukan dengan wajib. Kalau wajib itu hak kita, kewajiban kita, hak Tuhan. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah, laksanakan perkara-perkara sunnah, kata Allah dalam hadis itu. Kalau iya, hambaku sudah mendekati aku dengan perkara-perkara sunnah, kata Allah, maka matanya jadi mataku, ia memandang dengan mataku.
mulutnya berbicara dengan mulutku, tangannya bergerak dengan kudratku, kakinya melangkah. Bukan kita jadi Tuhan, bukan, tapi hidupnya dibarengi oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kata Allah di dalam hadis itu berikutnya, dekati aku, jika engkau mendekat kepadaku sambil berjalan, maka aku akan mendekati kamu sambil berlari. Kalau engkau mendekati aku seujung tombak, maka sedekat satu panah aku lebih dekat kepadamu. Tuhan tuh pengen kalau pacak kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan lebih gancang lagi dekat kepada kita. Kita sambil merangkak, dia sambil berjalan. Kita sambil berjalan, dia berlari. Allah berlari menghampiri kita jika kita ingin mendekat kepada Allah. Nah, di dalam hadis itu dikatakan cara mendekat kepada Allah adalah dengan menyempurnakan perkara-perkara sunnah. Wajib harus. Jangan pula uji Ustaz sunnah baik, yang wajib tinggal kelas salah pula. Wajib itu harus dikerjakan. Namun agar lebih dekat mulia di hadapan Allah, laksanakan perkara sunnah. Selama ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, banyak kita ini salah dalam penafsiran. Karena selama ini menggunakan ilmu yang ala kadarnya. Contoh, penafsiran tentang arti sunnah. Selama ini kan, apa arti sunnah Pak? Dikerjakan dapat pahala, dak dikerjakan idak berdosa, idak apa-apa kan? Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, digawikan idak apa-apa. Akhirnya sunnah kita anggap enteng. Ngapa? Karena ditinggalkan idak apa-apa. Betul Pak? Kan selama ini kita belajar fikihnya model itu, padahal sesungguhnya yang benar sunnah itu digawekan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nah harusnya ditafsir ke model itu. Mak mano tidak dikata kerugi Pak. Contoh mak ini. Aku tidak berani ngato kenyobuyan, tidak berani ngato kenyololo, tapi kaget kamu coba tafsirkan ini. Kita berangkat ke masjid, niat nak sembayang jamaah. Agar dapat pahala 27 dibandingkan semayang dewek. Sampai di sini uang berjamaah kita semayang dewek. Boleh tak? Boleh. Cuman loh. Betul Pak? Lah ceto dapat 27. Lah melangkah ke masjid harusnya dapat 27. Ai kan ndak apa-apa aku tinggal ke aku semayang dewek baik. Allahu Akbar. Apa namanya bukan lolo? Mohon maaf, ini pecahnya main-main. Tapi betul, Bapak Ibu ada kalkulasinya. Satu orang sembahyang sendiri di rumah dengan orang yang berjamaah 27 kali lipat lebih besar pahalanya berjamaah. Satu kali sholat. Sehari semalam 5 kali. 5 kali 7 35. Jadi kalau uang semayang di rumah baru dapat 5, kita di masjid dapat 35. Selesainya 30 pahalanya Pak. Sehari. Coba dikalikan seminggu. Dikalikan sebulan. Dikalikan setahun. Banyak Pak. Mohon maaf. Orang yang sembahyang berjamaah setahun full di masjid, dia uang yang di rumah untuk nyamui pahala kita semayang setahun butuh 27 tahun baru sama pahalanya dengan kita semayang setahun. Nah kapan lama itu? Alah kebanyaknya rugi kita. Betul Pak ya? Kalau kita menganggap tidak apa-apa, ya dianggap tidak kata yang hilang, padahal sungguh kita merugi. Harusnya kita dapat pahala sebanyak itu dengan waktu 1 tahun. Sementara kalau kita semayang di rumah butuh 27 tahun. Kalau pula sempurna sholatnya baru 1 tahun. Artinya kalau kita 2 tahun sembahyang berjamaah di masjid dawam, berapa kali tahun Pak? 54 tahun selesainya. Baik, kalau dibandingkan sehari ya cuma 30, pahalanya dikit. Kalau hitungannya sehari. Bapak, Ibu, maka yang kita tanamkan di dalam hati bukan lagi sunnah itu digawekan dapat pahala, tidak digawekan tidak apa-apa.
tapi sunnah itu dikerjakan nambah pahala, ditinggalkan kita rugi. Betul Pak ya? Nah, balik ke cerita tentang sedekah tadi, bahwa sesungguhnya nilai tambah kita di hadapan Allah adalah dalam perkara sedekah di luar zakat. Zakat itu kewajiban kita. Nah, lebih dari zakat itulah nilai tambah kita di hadapan Allah. Nah, sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, apakah yang wajib berupa zakat ataupun sedekah yang sunnah, hukumnya semuanya termasuk bagian di antara mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini masih lebih kurang sekitar 15 menit. Yo, kalau ku teruskan ayat berikutnya kage ndak kate waktu bertanya. Ayat berikutnya, ayat keempat, ini lanjutan dari kriteria orang-orang yang bertakwa. Apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu apa kriteria berikutnya? Tadi kan 3, ditambah kriteria keempat, mereka juga percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu, ilaika, khitabnya kembali kepada Nabi Muhammad, dan apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Yang ke berapa tadi? 3, 4, 5. Kriteria yang kelima, dan kepada hari akhir mereka percaya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya saya sempurnakan berkenaan dengan penafsiran ini. Namun sesungguhnya di ayat keempat ini Allah wajibkan bagi kita beriman kepada Al-Quran dan juga kitab serta suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan aku, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah tak kamu baca Injil? Pernah tak kamu nyingok Taurat? Pernah tak kamu nyingok suhuf Ibrahim dan Musa? Mak mana kamu nak dikatakan beriman padahal kamu dewek tak pernah nyingoknya? Sempurna belum iman kita? Nah, mohon maaf, ini dialog teologi. Wong-wong Nasrani kadang-kadang menggunakan ayat ini untuk menjebak kita bahwa kita punya kewajiban mempelajari Injil. Ngapo? Karena ini syarat kamu bertakwa, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Kalau jawaban kita simpel, insya Allah saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Sesungguhnya kita punya kewajiban mengimani bahwa Injil memang turun kepada Nabi Isa, Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi. Ya, apalagi ada beberapa lembaran suhuf namanya yang diturunkan kepada Musa, kepada Ibrahim dan beberapa orang nabi yang lainnya dapat beberapa lembaran itu. Namun kita cuman punya kewajiban mengimani. Mengapa? Karena dalam keyakinan kita seluruh kitab yang lain tidak terjaga kesuciannya. Yang kita terima saat ini belum tentu sama. Memang ada yang sama ayatnya, tapi lebih banyak penambahan, pengurangan dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran datang sebagai pelengkap, menyempurnakan kitab-kitab dan lembaran sebelumnya. Bapak Ibu ya, di dalam Al-Quran ada cerita tentang Injil. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang Zabur dan Taurat. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang lembaran-lembaran. Sesungguhnya kalau kita mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sebenarnya, kita juga mengamalkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk baca Injil. Karena Injil yang sekarang belum tentu asli. Takutnya kaget Al-Quran kita dewek lagi belum paham. Nak belajar maco-maco Injil, ujung-ujungnya murtad. Mohon maaf Pak, banyak kejadian yang model itu. Di Usuluddin itu ada perbandingan agama. Kawan-kawan basic agamanya kurang sempurna, belajar agama wong lain. Ujung-ujungnya itu tadi laju sanoida, sinidak. Sama-sama ragu. Nauzubillah. Harusnya sempurnakan dulu keyakinan kita, baru kita meneliti agama-agama lain. Tujuannya apa? Agar muncul keyakinan Islamlah yang paling sempurna. Itu tujuannya perbandingan agama di dalam
dalam pelajaran di YIN itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu sekedar pemantik saja. Insyaallah akan saya sampaikan kemudian berkenaan dengan wabil akhirati hum yuqinun. Apa-apa yang dimaksud dengan akhirat yang kita wajib mengimani. Itu sebenarnya dimulai dari kematian sampai nanti kelak kepada surga. Itu semuanya perkara akhirat. Apa-apa yang di belakang kehidupan, Bapak Ibu ya, beyond the life, apa yang ada di belakang kehidupan, di bawah kehidupan, itulah yang disebut dengan akhirat. Termasuk alam barzah, itu juga akhirat bagi kita. Ngapa? Karena kita belum sampai ke sana. Disebut akhirat karena dia datang di belakang setelah kehidupan. Maka sesuatu yang di belakang kehidupan nyebutnya akhirat semua. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada lebih kurang 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak sholat sunnah, apakah semua sholat sunnah itu harus kita usahakan untuk dikerjakan, ataukah bisa di mana yang paling utama kita kerjakan? Yang kedua, apakah semua sholat sunnah bisa dikodok? Yang ketiga, apakah sholat sunnah itu betul bisa menutupi kekurangan sholat fardu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Bolehkah sholat sunat dikodok? Boleh. Karena Nabi pernah mengkodok sholat, dan sholat yang beliau kodok sholat sunnah. Nabi Muhammad tidak pernah mengkodok sholat wajib. Ngapa? Karena Nabi tidak pernah ketinggalan semayang. Iya, Nabi Muhammad itu on time semayangnya, makanya tidak pernah mengkodok sholat. Timbul perdebatan sekarang, kan Nabi tidak pernah kodok sholat, maka jangan-jangan tidak kate kodok sholat. Iya, karena Nabi tidak pernah ninggal ke sholat. Kita nih karena kita ninggal ke sholat, makanya bertanya-tanya boleh tidak mengkodok sholat wajib. Nah, dengan kias Nabi pernah mengkodok sholat sunat, apalagi sholat wajib. Kalau memang kita lalai, laksanakanlah kodok. Itu yang pertama Pak Haji ya. Jadi sholat sunat boleh dikodok. Misal kita punya kebiasaan setiap malam melaksanakan witir, setiap malam melaksanakan tahajud, tahu-tahu tertidur, tahu-tahu sakit. Ya Allah, kemarin aku tidak sempat ngawikinya, malam ini ku tambah. Tidak apa-apa. Itu Pak Haji ya. Jadi nah, tahajud tidak boleh siang hari Pak Haji. Ya, karena tahajud hanya boleh dikerjakan malam hari. Kalau siang hari bukan tahajud, tahanyut. Ya Haji ya. Jadi tahajud beberapa sholat ada yang berbatas waktu. Contohnya tahajud hanya boleh malam hari, duha hanya boleh pagi hari. Tidak boleh sore kita gawe ke duha. Tidak boleh kita malam. Kodok duha pagi tadi aku nak gawekan malam. Uji Tuhan, mana yang dicocok, mana yang menana nih. Salah. Jadi mengkodok tahajud di waktu tahajud malam hari. Misalnya kemarin biasanya kita 2 rakaat. Malam ini ya Allah aku tambah jadi 4 rakaat untuk kodok aku yang malam kemarin lupa. Itu Pak Haji ya. Kemudian yang ketiga, apakah betul kodok salat duha harus waktu duha juga? Harus waktu duha juga. Harus waktu duha juga. Apakah betul salat sunat bisa menutupi kekurangan dari salat wajib? Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah salat. Tuhan bertanya kepada malaikat, mana salat wajibnya? Periksa salat wajibnya. Idza salaha salahal amru kullu. Kalau benar salatnya maka tidak dihisab, yang lain dimasukkan dalam surga. Tapi kalau diperiksa pertama salatnya tidak sempurna, Tuhan bertanya lagi dengan malaikat, halahu min tatawwu. Wong ini punya salat sunat enggak? Ya Pak ya. Pertama diperiksa salat wajib. Kalau sempurna selesai. Kalau tidak sempurna, Tuhan bertanya dengan malaikat, dia punya salat sunat enggak? Kalau ada salat sunat, sini kumpul ke untuk nutupi salat wajib yang tidak sempurna. Jadi jelas salat sunat yang kita kerjakan dalam bentuk apapun, di antara hikmahnya moga-moga pacak nutupi kelalaian salat wajib kita selama ini. Termasuk juga ketinggalan, ketidaksempurnaan yang terlewat tidak sempat kita kodoi. Moga-moga tahajud kita, duha kita, sholat sunat taubat kita, sholat tasbih kita,
sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana, semua sholat sunat tadi ditimbang nyempurnakan sholat wajib yang tidak sempurna ini. Kapanlah sempurna, Tuhan masukkan di dalam surga. Nah, lanjutan hadis itu Bu ya. Tuhan tanya, coba ditimbang puasanya. Misalnya sholatnya tidak sempurna, lah dicukupkan dengan yang sunat masih tidak cukup. Tuhan nanya, mana puasanya? Sempurna tidak puasanya? Kalau sempurna ini pacak bantu. Tapi kalau puasa wajibnya tidak sempurna, Tuhan bertanya lagi, halahu min tatawwu, apakah dia punya puasa-puasa sunnah untuk menyempurnakan puasa ini? Maka Senin, Kemis, puasa bayat, puasa Syakban, puasa apa yang puasa-puasa sunnah yang kita gawekan untuk menyempurnakan puasa wajib yang kita mungkin lewat, yang mungkin kita lalai. Jadi seperti itu Pak Haji. Di samping itu, salat-salat sunat, perkara-perkara sunnah itu ada punya keistimewaan masing-masing. Secara umum untuk menyempurnakan salat wajib. Tapi contoh salat tahajud itu untuk mengangkat derajat. Salat duha untuk rezeki. Salat istikharah ingin dapat petunjuk. Salat taubat moga-moga diampuni dosanya. Ada hikmah masing-masing. Namun secara umum salat-salat sunat inilah yang sebenarnya kodok untuk nutupi ketidaksempurnaan salat wajib kita. Jadi kalau aku ditanya, boleh tak kita mengkodok salat yang wajib? Saya katakan boleh. Tapi paling baik jangan disebut kodok. Kalau saya lebih memilih laksanakan salat sunat mutlak sebanyak-banyaknya. Kalau salat kodok, mohon maaf Pak, berbeda-beda. Di antara para habaib, para kiai berbeda-beda dalam prakteknya. Waktunya tertentu, katanya Rajab minggu terakhir, hari Rebo salat kodok. Hari Jumat terakhir bulan puasa salat untuk mengkodok sekian lama segala macam. Itu kan berbeda-beda pengalaman masing-masing. Kalau saya ditanya bagaimana cara mengkodok salat, dalam waktu-waktu luang laksanakanlah salat sunat mutlak sebanyaknya. Ngapa? Diniatkan dalam hati, ya Allah sengaja aku niat salat sunat 2 rakaat karena engkau, mogo-mogo inilah yang pacak nyukupi, nyempurnakan yang lalai. Ngapa salat sunat mutlak saya katakan lebih bagus daripada salat kodok tadi? Karena salat sunat mutlak tidak berbilang waktu kapan baik kita gawe, kecuali di 2 waktu yang diharamkan, antara asar ke maghrib, ba'da subuh sampai terbit matahari. Tidak boleh salat sunat mutlak. Selain 2 tempat itu, nak 1000 rakaat sekali duduk silakan. Salat sunat mutlak Pak. Kalau salat tasbih ada bilangannya. Kalau salat witir ada jumlahnya, tidak boleh lebih. Tapi kalau salat sunat mutlak bisa 1000 rakaat kamu kergawekan semalam. Nah, mogo-mogo kita diberi umur panjang sempat ngawekan salat sunat mutlak, salat sunat mutlak, salat sunat mutlak, dan inilah yang pacak nyempurnakan salat wajib yang kita lalai, yang kita tinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu pertanyaan pertama Pak Ji. Ya. Jadi bahwa sesungguhnya kalau ditanya mana yang lebih salat sunat yang abdol yang harus kita kerja ke, seluruh salat itu yang kita pacak ngawekinyo gaweke. Ngapa? Mogo-mogo pacak nyempurnakan. Kalau ditanya mana yang lebih istimewa galo, tergantung keinginan. Kalau nak tinggi derajatnya, ibu aku mungkin pernah ngomong, kalau kita kan lah lewat masa kita di dunia. Ada yang nak jadi bupati lagi di sini, dah kata kan? Yo, tinggal nunggu panggilan baik ini kan. Tapi mohon maaf, yo bukan ngatokan aku nih, aku masih muda aku nih. Maksud aku, kita tidak ada lagi cita-cita dunia, pengen merengkuh jabatan, pengen naik derajat segala macam. Tapi kalau kita pengen cita-cita anak cucu kita diangkat derajatnya, kita bantu mereka dengan salat tahajud. Janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal, ujungnya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji Allah, kalau kamu sempurnakan salat tahajud, Tuhan angkat derajat kamu mulia di dunia sampai di akhirat. Di antara sebab Nabi Muhammad mulia sampai sekarang, beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Dari sejak belum diturunkan perintah salat, beliau sudah melaksanakan salat tahajud. Ketika turun perintah salat tahajud menjadi hukumnya sunnah. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat tahajud kecuali 1 bulan terakhir menjelang beliau wafat. Karena dalam keadaan sakit, demam. Kabarnya kan Nabi Muhammad itu kan sempat tertegok racun
penduduk Khaybar yang meracun Nabi dengan kambing goreng, sahabat kan ada yang tertelan sampai meninggal. Nabi Muhammad sampai di kerongkongan dimuntah ke dinjuk tahu Jibril, ada racun, muntahkan. Maka Nabi Muhammad muntah ke. Nah, Nabi Muhammad ketika sebulan sebelum wafat agak demam, gering itu. Dia ngomong, ini mungkin efek dari racun yang sempat tertelan, kata Nabi. Jadi hanya sebulan menjelang wafat Nabi Muhammad yang tidak melaksanakan salat tahajud. Selainnya bahkan dalam keadaan perang pun, dalam perjalanan pun kalau malam beliau tetap salat tahajud. Akhirnya banyak yang menghina, yang ingin meruntuhkan kredibilitas Nabi Muhammad tetap tinggi, tetap mulia. Ibu ya, jadi kalau pengen diangkat derajat kita, diangkat derajat anak keturunan kita, bantu mereka dengan salat tahajud. Syukur-syukur kaki kalau pacar ajak anak kita, ajak cucu kita juga sembahyang tahajud. Tak mungkin Tuhan melanggar sumpahnya, pasti diangkat derajatnya. Saya pernah sampaikan ada beberapa orang besar di dunia, jadi tokoh besar di dunia, ternyata di antara kunci kesuksesannya ada emaknya yang rajin sembahyang tahajud, ada kakeknya, ada neneknya yang nitip doa di dalam salat tahajud, diangkat derajat cucu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau pengen mulia di dunia akhir, kalau Pak Haji Latif kan lah mulia. Di mana-mana kan lah ada soto Haji Latif. Moga-moga kita yang hadir kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya saya katakan tadi, tergantung keinginan kita. Kalau dalam urusan rezeki, sempurnakan salat duha. Allah sendiri yang bersumpah di dalam hadis qudsi, tunaikan hak aku 4 rakaat terbit matahari sebelum engkau kerjakan dunia. Siso harimu aku cukupi. Itu kata Tuhan. Maka sebagian ahli hadis mengatakan itulah sholat duha 4 rakaat. Aku kurang hafal apa matannya, tapi terjemahannya lebih kurang. Kata Tuhan, kata Allah dalam hadis qudsi itu, sempurnakan hak aku 4 rakaat di awal hari. Siso harimu ku cukup ke. Kata Tuhan. Maka kalau kita sebelum bekerja laksanakan salat duha, Tuhan sempurna kebagian kita hari itu. Tidak mungkin kurang. Jadi kalau pengen kayo, tidak kurang, laksanakan salat duha. Bapak Ibu ya. Kalau kita merasa banyak dosa, kita merasa zaman kita dulu masih jahiliyah, zaman kita masih kafir dulu, banyak dosa, banyak-banyak salat taubat. Salat awabin. Paling sempurna waktu salat awabin antara maghrib ke Isya. Jadi maghrib berjamaah, isya berjamaah, jangan keluar dari masjid, laksanakanlah salat taubat, laksanakanlah salat awabin. Salat tasbih, apa kemuliaannya? Kalau pacak setiap hari kita gawe. Mendak pacak seminggu sekali kita gawe. Mendak pacak sebulan sekali, mendak pacak setahun sekali, mendak pacak minimal seumur hidup sekali, jangan tidak. Artinya besar kemuliaannya, Pak. Sampai Nabi ngatakan pecahnya wajib. Minimal sekali seumur hidup jadilah, jangan tidak. Nah kalau kita pacak ngawe kayaknya seminggu sekali lebih bagus. Pacak sehari sekali lebih bagus. Cuman itulah waktunya panjang dan memang butuh ini. Kalau malam anjurannya salat tasbih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Mohon maaf, kalau siang salat tasbih itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bedanya di situ, Pak ya, salat tasbih. Kalau dikerjakan pagi hari 4 rakaat langsung salam, selesai. Kalau malam hari 2 rakaat salam, niat lagi 2 rakaat salam. Itu bedanya tasbih kalau siang dan malam hari. Jadi kalau kamu nanya yang mana? Bagus galau-galau, karena itulah nilai plus kita di hadapan Allah. Salat wajib kita sempurna ke, aku ingin lebih dekat lagi dengan engkau ya Allah, maka seluruh salat sunatku gawe ke. Itu Pak Haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Pak Haji Latif ini biasa bertanya, tapi tanyuannya tuh pacak sikobab pembahasannya. Tapi alhamdulillah berhubungan dengan apa yang kami sampaikan, bahwa sesungguhnya perkara sunnah yang kita kerjakan itu adalah merupakan nilai tambah kita di hadapan Allah, dan moga itu menunjukkan kesungguhan kita ingin dekat dengan Allah, sehingga Allah betul-betul dekat dengan kita. Amin, amin Allahumma amin. Dan saat kita sudah dekat dengan Allah, dalam hadis qudsi itu dikatakan, kalau Allah sudah dekat dengan kita, mata kita menjadi mata pandangan Allah, mulut kita yang berbicara adalah gerak dari kalam Allah,
tangan kita, kaki kita, bahkan lintasan hati kita, semuanya dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim.